Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat sesepuh kita, pembina Yayasan Al-Islabi, Bapak Amri, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Yang terhormat pengawas dan pengurus yayasan. Kemudian saya ingin mengenalkan ada ketua DKM kita yang baru. Mohon kepada Bapak Teguh untuk berdiri sebentar memperkenalkan. Ini ada ketua DKM kita yang baru, Bapak Teguh. Nah, jadi sebelumnya Bapak Haji Asep, sekarang beralih ke pengurusan. Jadi kalau bapak-bapak nanti ada usulan-usulan tentang DKM ke beliau ya, ke Bapak Teguh. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, karena kultum sebentar saya langsung aja nggak sampai pembukaan ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang harus kita syukuri jemaah sekalian ya. Karena mungkin banyak ada tetangga kita, saudara kita yang saat ini sudah tidak bertemu dengan kita, sudah wafat ya. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semua sehingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang paling penting adalah sejak awal ingin saya ingatkan, ini kata Nabi ya. Kata Nabi itu pernah ketika naik mimbar, kemudian ada 3 tangga gitu. Ketika naik tangga pertama, Nabi berkata amin. Naik tangga kedua, amin. Yang ketiga, amin. 3 kali amin jadinya ketika beliau naik mimbar. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tadi engkau ketika naik mimbar, kenapa membaca amin 3 kali? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ketika aku naik tangga pertama, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, aku berdoa kepada Allah, celaka katanya, orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, celaka. Maka Nabi berkata amin gitu. Kenapa Nabi mengaminkan jemaah sekalian? Nabi ingin nggak umatnya celaka? Hah? Tentu nggak ingin gitu. Nabi mengaminkan. Kenapa? Karena beliau sangat yakin umatnya ketika berjumpa dengan Ramadan pasti dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka keterlaluan kalau ada umat Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Ramadan, pas keluar Ramadan dosanya nggak diampunin gitu. Terlalu banget gitu. Jadi ini karena Allah itu kan di bulan Ramadan sedang, istilah dalam bahasa kitanya obral, sedang mengobral. Bayangin, sholat kita Isya malam ini dengan Isya yang kemarin itu beda nilainya ya. Isya malam ini kita 70 kali lipat daripada Isya malam kemarin. Infak kita malam ini 1.000 rupiah yang Bapak masukkan ke dalam kotak amal, itu beda nilainya dengan infak di hari-hari kemarin. Dilipat gandakan jemaah sekalian ya. Mohon ampun kita pada Allah itu beda pengampunannya kalau kita mohon ampun di luar bulan suci Ramadan. Jadi Allah ini sedang murah, sedang obral. Tergantung kita mau gak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan maksimal. Makanya ketika Jibril berdoa, celaka umatmu ya Muhammad ya, yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, beliau mengaminkan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ketika naik tangga kedua, beliau berkata amin. Kenapa? Karena Jibril saat itu berdoa, ya Allah, celakakan umat Muhammad yang ketika dia masih berjumpa dengan orang tuanya, tapi dia gagal masuk surga. Ini anak-anak mungkin remaja, kita yang masih punya orang tua. Kata Jibril, celaka umatmu ya Muhammad yang masih berjumpa dengan orang tuanya tapi dia tidak mendapatkan ridhonya sehingga dia gagal masuk surga.
Ya, jadi makanya sunnah ketika kita masuk bulan suci Ramadan itu kita mohon ampun, minta ampun terutama ke orang tua, ke tetangga, ke sahabat, semuanya ini kita mudah-mudahan semuanya sudah saling memaafkan ya. Terutama minta ampun kepada orang tua. Jangan udah masuk Ramadan masih marahan sama orang tuanya. Masih kesel. Ya, yang masih ada selek dengan orang tuanya habis tarawih, telepon, kalau rumahnya jauh, kalau dekat datengin. Cium kakinya, ya. Karena percuma nanti Ramadan kita, ibadah kita percuma kalau orang tua tidak ridho pada kita ya. Nah ini jemaah sekalian, jadi apa yang satu lagi untuk kuliah subuh ya, yang amin satu lagi untuk kuliah subuh. Jadi ini benar-benar nikmat yang sangat luar biasa kita gunakan, dan ini kan banyak wajah baru. Kalau Pak Sekum, Pak Yudi udah sering ke masjid, Pak Idris apa lagi? Pasalan. Kan ini kita banyak wajah-wajah baru yang mungkin selama 1 tahun kemarin nggak pernah ke masjid sama sekali. Sholatnya nggak pernah di masjid, itu di rumah aja sholatnya. Ini saya bukan bacain, bukan. Tapi memang banyak wajah baru yang saya nggak kenal. Jadi jadikan Ramadan ini momen awal titik kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dengan cara sholat berjamaah di masjid. Terutama untuk anak cucu Ali Sarbi. Coba kita namanya yayasannya Ali Sarbi Al-Hidayah. Ali Sarbi, ya. Coba anak cucunya, ya, biar menjadi ladang amal jariyah bagi kakek neneknya, aktifkan masjid. Ya. Kita di yayasan ini setiap apa-apa gitu, misalnya ada madrasah, ada kegiatan apa, selalu yang diajak pertama kali itu adalah keturunan Ali Sarbi, guru madrasah. Jangan buka dulu untuk orang lain, tawarkan anak cucunya Ali Sarbi. Kalau nggak ada baru orang lain, gitu. Ya, karena memang nama yayasan kita adalah Yayasan Ali Sarbi Al-Hidayah. Ya, jadi anak cucu Ali Sarbi, ayo. Ya, aktifkan masjid ini, ada sebagian wakaf dari kakek moyangnya gitu. Siapa lagi yang bukan mengaktifkan kalau bukan anak cucunya? Kemudian juga bagi warga mungkin yang bukan warga sini, yang ngontrak gitu, pendatang, diaktiflah di masjid. Jangan cuma ngontrak doang, mandi di sini, makan di sini, di sini, pipis di sini, sholatnya di rumah. Sholatnya di masjid. Ya, jadi di sini nggak ada pendatang, tidak ada orang asli. Kalau dia memang ingin dekat pada Allah, aktif di masjid. Kalau dulu zaman saya itu, walaupun yang kontrak pendatang itu tetap aktif di Rias, aktif di masjid. Ya, bahkan ada yang kontrak malah jadi pengurus masjid. Ya, jadi ini jamaah sekalian ya, mulai jadikan Ramadan titik awal kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah yang paling mudah adalah sholat berjamaah di masjid. Kalau zuhur asar mungkin kerja, minimal maghrib isya subuh gitu ya, karena ada hadis masalahnya ancamannya nih ya, dan hadisnya sahih gitu. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid tapi sholatnya nggak di masjid, itu masalahnya. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid. Bertetangga dengan masjid itu artinya dia mendengar suara azan dari speaker masjid. Itu tetangganya tuh. Tapi jangan gara-gara hadis ini kemudian nanti speakernya dikecilin ya suaranya. Jadi tetangga masjid itu nggak sempurna sholatnya kalau dia bukan di masjid, itu masalahnya. Itu hadis Nabi. Nah, kan ini repot jadinya. Kita sholat di rumah merasa sholat kita sempurna tapi sesungguhnya belum sempurna ya. Ini memang harus dipaksa bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau ibu mungkin tidak terlalu wajib atau fardu ain lah. Ini laki-laki masalah sholat di masjid itu fardu ain masalahnya, harus. Tidak sempurna ya. Jadi ada orang yang sudah lama tidak ke masjid, akhirnya pas ke masjid lagi malu. Ya pernah ya? Malu kita itu. Jadi kalau udah lama nggak ke masjid itu biasanya kalau pas ke masjid itu malu banget itu. Apalagi digodain sama temannya, "Cie, tumben ke masjid." Itu jadi malu lagi itu ya. Ya tapi untuk pertama-tama harus paksakan. Ya udahlah, mau diapain kan, mau orang mau dilihatin, mau diejek, udah sholat aja di masjid.
Minimal dalam satu hari adalah satu waktu di masjid. Masa iya dari 5 waktu nggak ada satupun yang di masjid gitu ya. Ini bagi laki-laki ya, tapi kalau yang sakit kayak Pak Amri ini kan sakit ya, kadang-kadang aja dipaksakan ke masjid gitu. Tapi kalau yang muda-muda kan sehat, tapi bukan sakit pano, bukan gatel ini enggak gitu ya. Jadi begitu jemaah sekalian, saya mengingatkan, yuk ramaikan masjid, jadikan Ramadan titik awal kita untuk aktif di masjid. Karena jemaah sekalian, apalagi bulan Ramadan ini bulan Quran. Kan bapak-bapak mungkin jemaah sekalian nih, ibu-ibu ya, bapak-bapak, kan ada orang yang menghatamkan Quran selama sebulan kan. Saya mau di bulan Ramadan ini mau hatamin Quran sekali aja. Ada tuh yang niat begitu. Boleh, bagus. Ada yang ingin mungkin 2 kali, kalau yang mungkin ibu-ibu yang sering di rumah mungkin bisa 2-3 kali hatam Quran. Nah bapak-bapak yang kita ini bisa gak membaca Quran di bulan Ramadan? Nggak usah hatam deh, minimal 1 juz atau juz amma aja deh. Pokoknya jangan sampai kita melalui bulan Ramadan tanpa sama sekali tidak baca Quran. Malu kita sama Allah. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan Quran. Dan jemaah sekalian, Al-Quran karena dia mulia, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti jadi ikut mulia. Malaikat Jibril, jemaah sekalian, itu menjadi rajanya atau pemimpinnya malaikat. Malaikat Jibril itu pemimpinnya malaikat. Kenapa? Karena melalui Jibril Al-Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, penyampai wahyu. Maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin para nabi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, tahu kita kan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, 80 sekian tahun. Kenapa malam Lailatul Qadar malamnya mulia? Karena di malamnya diturunkan Al-Quran. Itu bulan Ramadan. Kenapa bulan yang bulan suci, bulan yang penuh keberkahan, ampunan? Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan seperti bulan mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, begitu. Nah, orang kita ini, kalau kita di dalam hati kita ada Al-Quran, artinya Al-Quran kita baca, kita pelajari, mungkin dihafal, selalu hatinya itu tergantung pada Al-Quran, maka pasti orang itu akan menjadi mulia. Kemuliaan seseorang itu bisa diukur dari perilaku dia kepada Al-Quran. Dibaca ya. Jadi Al-Quran jangan dipajang aja ya. Coba nih awal Ramadan nanti buka lemari bukunya, cari Al-Qurannya masih ada gak? Kalau masih ada, coba lihat debunya udah tebel apa enggak. Kalau tebel, bersihin, buka, baca lagi mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Kalau kita ingin mulia, maka hati kita harus bergantung kepada Al-Quran. Karena makhluk yang menggantungkan dirinya pada Al-Quran pasti mulia. Kalau dia mulia, pasti akan dicukupkan oleh Allah kehidupannya ya. Ini saja jamaah sekalian ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya, jangan rame seperti ini hanya di malam pertama saja. Mudah-mudahan minimal ya sampai 20 hari lah ya. Jangan 3 hari normal lagi 2 sab ya. Kemudian juga nanti ada kegiatan oleh remaja Rias. Terima kasih pada ketua panitia. Coba nanti saya mungkin tiap Sabtu dan Ahad memberi kultum dan kuliah subuh. Apa yang saya sampaikan di materi itu nanti akan ada tes ujiannya secara online untuk jamaah sekalian, Bapak pada ibu-ibu. Nanti pas menjelang akhir Ramadan akan bagikan linknya, ada tes gitu, pertanyaan. Yang nilainya paling tinggi insya Allah akan dapat ada hadiahnya ya dari saya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.